saya ingin bilang, Pak, jangan kau hina rakyatmu dengan cara seperti itu. Saya nggak tahu itu pernyataan pribadi atau pernyataannya resmi dari lembaga, itu ngaco itu dia. Kalau seorang pemimpin melempar-lempar, walaupun itu namanya hadiah, walaupun itu namanya souvenir, dan walaupun keadaan memang tidak memungkinkan untuk memberikan satu persatu, menurut hemat saya lebih baik tidak usah memberi. Saya selama ngisi seminar 645 kali dari 2014, saya setiap datang ke seminar selalu bawa dia. Kecuali Pak Presiden baginya handphone giveaway atau bagi sepatu, sepeda dilempar, kalau itu bagi cuma kaos. Daripada melemparkan seperti itu seperti di zaman penjajahan, di zaman Belanda, noni-noni menyebar uang, kemudian rakyat itu sampai harus seperti binatang. Misalkan ada seorang artis, let's say artis itu saya, anggap saya artis, terus saya datang diundang panitia, ternyata di panitia musik itu kan namanya pembawa acara harusnya dijaga oleh protokol, wah ternyata penontonnya bisa terobos barikade kan? Nah, yang salah berarti pembawa acaranya. Berarti yang nyalain Pak Jokowi, saya tanya itu. Berarti yang nyalain Pak Jokowi berarti saya kalau pembawa acara, terus saya terkenal itu, saya di habis Jumatan, terus orang rame-rame ngajak foto saya, berarti saya salah. Ya, kemudian memunguti. Saya kok perasaan saya ini kok sangat tidak enak ya. Saya sungguh sangat prihatin melihat souvenir yang dilemparkan ya kepada rakyat yang jelas-jelas belum pintar, belum cerdas. Mereka belum bisa menganalisa bahwa itu adalah kehinaan. Di mana kau pernah belajar agama? Kalau kau betul-betul pernah belajar agama yang baik dan benar, bukan seperti ini kualitas mulutmu, Neno Warisman. Ya, dengar itu. Ya senang lah, senang. Coba bisa ditunjukin Ibu. Makasih Pak Jokowi, topinya keren. Itu adalah sesuatu yang hina untuk menerima benda yang dilemparkan oleh orang lain dan kemudian berebutan seperti crowd, seperti apa ya, seperti nggak punya harga diri gitu. Wah, rasa bahagia kali, bukan menilai harganya, tapi kebahagiaannya bisa jumpa sama kepala negara kita yang tercinta. Tolong hormati rakyat, tolong berikan hak-hak mereka untuk dihormati. Tolong jangan hina mereka dengan pemberian-pemberian yang kau lemparkan dari jendela kendaraanmu atau dari tanganmu. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita, orang lain salah semua. Pedihnya hati adalah ketika ulama kita ya mendapatkan sikap yang terus-menerus sampai hari ini masih berlangsung hanya karena dikejar oleh urusan kerumunan. Beda, karena kalau kasus Habib Rizik yang dilakukan penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta itu tidak ada proses hukumnya. Yang terjadi dalam kasus Habib Rizik itu adalah kegiatan mengundang orang dalam acara perkawinan, mengajak-ngajak orang, padahal pada saat itu adalah zona hitam, dilarang, dan itu ada ketentuan peraturan perundang-undangannya. Dan bukan itu dia ditahan, bukan karena soal kerumunannya juga, karena dugaan tindakan penghasutan. Kita menginginkan ya, Pak Presiden tentu saja ya mencontohkan dan memberi teladan untuk tidak memicu adanya kerumunan. Mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga menemui Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan ramai, banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Coba bayangkan ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, rakyat itu dalam keadaan yang sangat susah tapi sesusah-susahnya masyarakat atau rakyat katakan, tentu harusnya kita sebagai orang yang terdidik, Pak ya. Tentu kita tidak membiarkan orang yang miskin bertambah miskin, yang bodoh bertambah bodoh. Mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang krempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat. Adegan-adegan yang
telah berlangsung selama beberapa waktu ini tanpa ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Tempatnya Pak Jokowi itu adalah zonanya zona hijau, gitu loh. Zona hijau artinya ya boleh mereka beraktivitas, dan itu sama tuh seperti bahkan sekolah pun dibuka di sana. Di kita kan masih virtual kan, nggak boleh gitu. Artinya dari segi itu aja sudah berbeda. Tolong ajari masyarakat untuk menerima perilaku yang mulia, yang baik. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Ya. Bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Namanya Muji. Pak Muji. 547 meter persegi teng dusun Ngasinan nggih. Leres, berarti leres nggih? Nggih. Niki ajeng diagem napa? Di sekolahke. Calon wali kota itu mau bekerja untuk masyarakat, artinya amanah atau cari uang. Tapi kalau kamu benar-benar mau kerja amanah, artinya kerja demi masyarakat, saya dukung. Meski baru, Jokowi berhasil terpilih menjadi wali kota Solo. Ia melakukan pembenahan infrastruktur, penataan PKL, pengembangan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, hingga memperkenalkan Solo sebagai the spirit of Java. Jokowi pun terpilih untuk periode kedua dengan perolehan suara fantastis 90%. Daripada melemparkan seperti itu seperti di zaman penjajahan, di zaman Belanda, noni-noni menyebar uang, kemudian rakyat itu sampai harus seperti binatang. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Neno Warisman. Suasana sempat ramai pada pukul 24 tengah malam tadi pada saat warga mencoba untuk menghadang 3 buah mobil untuk memastikan Neno tidak berada di dalam mobil tersebut. Hari ini berencana menggelar deklarasi 2019 ganti presiden di Batam, Kepulauan Riau. Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi untuk pribadi. Untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Ayo, jangan cuma angot-angotan. Yang benar, kalau mau belanja di pribumi yang benar, ayo belanja beneran. Belanja di 212 Maret aja. Bohong. Tapi kiai jual agama busuk. Makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi pada ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku ini ustadz. Di dunia aku orang alim, tapi aku jual agamaku. Pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Ayo bikin ininya, logonya. Belanja di 212 Maret aja, 212. Investasi bodong 212 Maret di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Dia kan dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa? Seolah-olah dia nggak bakal bangkrut. Niat nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Toko swalayan 212 Maret yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Berbelanja di Maret pajaknya ngeri-ngeri tak enak. Ya udah, belanja di 212 Maret aja. Jangan kau tinggalkan kami
dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi.